Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi saya udah karena baik hatinya. Saya pernah bermimpi ya. Mimpi itu jumpa Umar bin Khattab gitu ya. Ya, Umar bin Khattab. Tapi saya nggak tahu. Kemudian kan saya salat subuh lah di masjid. Lalu saya tanya dengan ustadznya, Pak Ustadz, saya bermimpi jumpa dengan Umar bin Khattab. Apa iya itu Pak Ustadz? Itu ditanya, terus dia jawab, apakah aku ngikutin amalan-amalan? Kalau bermimpi itu ada amalan-amalannya. Saya cuma kalau mau tidur tuh ya baca doa mau tidur, Al-Fatihah ya Kursi 30. Dan habis itu paling sedikit lah tidur kan. Tapi dalam mimpi itu panjang ceritanya ya, kayak film-film lah gitu ya. Saat langsung bertanya, apakah itu memang iya ya? Dan baik, Masya Allah. Ini sudah baik sekali. Baik karena debatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz udah datang kembali lagi di Kota Dumai. Saya harap Lebaran ke depan yang bentar lagi ini Bapak bisa berkhutbah lagi di Kota Dumai. Amin. Saya mau bertanya, Pak. Semua orang itu punya dana yang tidak begitu besar. Jadi seseorang itu pengen beramal jariah, tapi dia pengen beramal jariah dengan anak yatim, tapi dia pengen juga dapat pahala amal jariah untuk masjid. Itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, Masya Allah, subhanallah. Makasih banyak pertanyaan. Dan baik, kita jawab dulu supaya mic-nya nanti terlihat. Sudah, nanti stop dulu biar tidak mengganggu. Baik, yang pertama adalah tentang yang dilakukan oleh Anda siapa tadi. Sudah benar. Jika Anda tidur, jangan lupa untuk doa tidur. Kadang Ustadz pun lupa doa tidur karena Anda tahu, kan alasannya sudah terlalu capek, banyak ceramah kali. Doa tidur itu penting. Baca ayat kursi, baca muawwidzatain, penting. Sehingga kalau orang mengakhiri perjaganya dengan zikir itu, maka sepanjang tidur pun dianggap seperti zikir terus. Istimewa kayaknya tidur ngorok, tapi Anda seperti berzikir pahala. Maka jangan lupa doa tidur ya. Doa tidur ditambah dengan betul ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi meniupkan di tangannya, diusapkan di sekujur badannya. Dan setelah itu Anda tidak usah takut dengan apa-apa. Nah, baik, ini masalah amalan baik, sudah sangat cukup. Kemudian masalah mimpi. Mimpi adalah mimpi. Hidup Anda tidak dengan mimpi. Anda hidup dengan di alam nyata. Cuman bedanya ada mimpi yang baik. Anda ditemukan dengan orang-orang soleh. Itu kabar gembira. Anda ketemu dengan, ada yang bertemu dengan baginda Nabi, ada bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, ada ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab seperti yang Anda temui. Itu adalah mimpi yang baik. Harapannya semoga tambah cinta. Jadi mimpi baik itu tandanya adalah kalau terbangun. Ada orang ngaku mimpi Nabi, tapi waktu terbangun kurang ajar pada Nabi, bohong tuh mimpinya. Mimpi Nabi itu istimewa. Orang mimpi Nabi. Sekarang kita duduk dengan orang alim saja itu ada pengaruhnya loh, sehari 2 hari. Bagaimana nanti ketemu mimpi, ketemu Nabi, masih nyokit, nggak karu-karuan, sholat malas dan sebagainya. Banyak pembohong. Jadi masalah mimpi boleh anakku yang soleh, tapi yang nggak boleh adalah bohong. Sekarang ada orang karena dia sudah jadi ustadz, pengen makomnya naik, dia sering ngaku mimpi Nabi. Allah, selalu mimpi teman, jangan bohong.
Orang mimpi ketemu Nabi itu sangat rahasia. Mau cerita ke orang pun nggak mau. Karena apa? Ini pribadi kisah cintaku dengan Rasulullah. Sekarang ada doa berasal malam setiap malam Jumat aku mimpi ketemu Rasulullah. Mau main-main, dosa dusta. Saya ingat punya guru Habib Idris bin Umar. Aku bertanya, ya Habib, gimana tentang mimpi ketemu Rasulullah? Orang dulu itu kalau mimpi ketemu Rasulullah akan terlihat buahnya setelah terbangun. Terbangun langsung bilang, anakku, separuh harta abah infakkan. Syukuran. Separuh harta, syukuran. Ini gara-gara sudah jadi ustadz mulai gayanya mengaku mimpi-mimpi Nabi. Dan sudah, kalau sudah di sebuah tempat, ustadznya sudah mulai ngaku-ngaku mimpi Nabi. Semua anaknya jadi ada dua yang mengundang kebohongan. Ngaku mimpi Nabi sama ada jin di pondok. Saya paham, di Al-Bahjah nggak ada jin. Makanya yang ngaku ketemu jin, kau jin. Nggak ada jin hantu-hantuan di pondok. Sebab kalau di pondok ada yang ngaku ketemu jin, ketemu jin aku lihat. Yang lain mau ke toilet malam hari ketakutan, nggak ada yang nganter, paling enak teriak, aku lihat jin. Semua ngaku ketemu jin. Sama, nanti satu pondok ngaku ketemu Rasulullah. Paham nggak itu tuh? Karena di pondok Al-Bahjah nggak ada ketemu jin. Dulu ada orang aku ngeliatin, kau yang jin. Jin itu punya alam sendiri, ngapain nongol-nongol? Nggak apa-apa kalau anak kecil teriak, nggak apa-apa. Yang penting jangan bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya pengen ngaji, kan belum bisa. Jadi seperti itu pesan mimpi. Yang penting jangan berbohong. Banyak orang berbohong mimpi ketemu ini. Bistain. Apalagi itu atas nama Nabi. Ya, jangan biasa mimpi ngaku ketemu jin, ketemu tuyul, ketemu ini dan sebagainya. Maka kalau Ibnu Hajar Al-Haytami kalau ada orang ngomong begitu, jangan diterima kesaksiannya. Jangan diterima karena tanda-tanda kebohongan dia. Saya lihat beneran sekali. Urusan ente. Ya, mimpi boleh. Ini kaidah untuk semuanya. Ada orang hidupnya mimpi sampai Anda pun ketemu orang itu tuh paling mimpi lagi. Mimpi lagi. Betul kalau dia mah jujur ini. Dia jujur karena dari bahasa ceritanya jujur. Ada orang mimpi itu betul. Kalau cerita mimpi kayak film bener aja. Wah, dia tuh ketemu gini. Bahkan ada orang lebih terkagum dengan mimpi dari yang nyata. Buya, kenapa? Saya waktu itu mimpi ketemu Buya, terus Buya nasihati saya, terus saya amalkan, alhamdulillah tenang. Kamu aneh, ketemu langsung aja dinasihati seharusnya, bukan mimpi. Malah nunggu mimpi, ketemu langsung. Malah cari mimpi, aneh banget orang. Ketemu ini, ayo dengar nasihat, jangan nunggu mimpi. Banyak mimpi di balik mimpi dusta. Cuman tidak boleh kita mendustakan juga. Maksudnya Anda jangan berbohong dengan mimpi. Kalau Anda ketemu Rasulullah pribadi antara Anda dengan Nabi, jangan diobral. Karena kalau diobral, kalau sudah orang pernah mimpi ketemu Nabi misalnya, orang mulai menghormat, salut, kagum. Yang lain lebih pinter, saya itu lebih pinter dari dia, kok tidak ada yang menghormati saya. Wah, besok saya harus mimpi ketemu Nabi. Malam-malam saya ketemu Rasulullah, nangis, bohong. Sudahlah, kalau mimpi ketemu Nabi sudah ngadepan ini. Jangan bohong-bohongan itu. Apakah ada yang benar? Ada dong. Tandanya dia tidak mudah cerita, dia menyembunyikan. Karena itu karomah. Semacam karomah. Dan para wali itu kalau punya karomah, disembunyikan seperti perempuan menyembunyikan darah haid. Malu ya cerita-cerita. Baik, selesai. Insya Allah kamu anak soleh. Jadi gak apa-apa. Nggak ada pengaruh apapun. Pengaruhnya adalah jika ketemu Sayyidina Umar bin Khattab dalam mimpi, di alam nyata kamu harus menjadi Umar bin Khattab Al-Faruq, memilih antara hak dan batil. Insya Allah ya sayang ya. Baik, adapun yang kedua, ingin berderma. Bagus. Jadi memang semua orang itu harus bingung berderma. Aduh, duitku cuma sebegini, tapi aku pengen itu. Banyaklah keinginan untuk berderma, itu istimewa. Yang repot gak punya keinginan, mati dia. Saya punya uang cuma 100.000, tapi ya Allah ada anak yatim, tuh masjid mau dibangun, Allah. Kemudian pesantren, ya Allah, ini ada orang sakit saudara saya. Maka di situ nanti kita perlu, makanya perlu tarjeh mana yang diutamakan. Misalnya ternyata Anda perhatikan si anak yatim kok sangat perlu bantuan, maka Anda derma ke anak yatim. Anda sudah mendapatkan pahala derma ke masjid karena duitnya cuma itu. Jadi mana yang diutamakan tidak dengan hawa nafsu. Bahkan bisa jadi Anda tidak perlu nyantuni anak yatim, tidak ngurus masjid, Anda ternyata nolong saudara Anda yang kurang makan. Jadi berbuat baik itu harus terbebas dari hawa nafsu. Ada orang memberikan hadiah ke pondok, hibah ke pondok, saya lihat. Saya tanya, gimana untuk anakmu?
Bagaimana urusan ini? Jangan-jangan banyak utang dan sebagainya. Gitu. Jadi Anda kira-kira yang paling penting di antara, kalau masjid kayaknya orang lain ada yang membantu. Tapi anak yatim ini mendesak hari ini dia nggak bisa sekolah, dia bisa perlu makan hari ini, saya berikan ke dia. Tapi ya Allah, tapi aku juga pengen bangun masjid. Maka Anda sudah mendapatkan pahala. Jika nanti ada rezeki, baru Anda berbuat baik untuk masjid. Jadi dengan niat itu Allah sudah kasih. Sampai kan begini ceritanya, ada orang fakir melihat orang kaya. Orang kaya itu punya kekayaannya, bisa bangun masjid, bangun ini, Masya Allah. Lalu orang fakir, hadis Nabi kan, orang fakir itu pengen, ya Allah, enaknya jadi orang seperti itu. Kaya, dia berbaik. Lalu dia pengen, ya Allah, aku ingin bekerja jadi orang kaya kayak dia, bisa berderma. Dia gak kaya-kaya. Cuman karena niatnya baik, dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tadi. Sesuai dengan niat Anda mendapatkan. Allah Maha Kasih. Yang duitnya sedikit jangan berkecil hati. Akan tapi ingat, jangan dengan hawa nafsu kalau berbuat baik. Ada berbuat baik dengan hawa nafsu, sama mau masjid, semuanya mau masjid. Katanya anak ponakannya sakit, nggak diperhatikan. Ponakanmu dulu. Seperti itu ya, insya Allah. Baik, ibu yang salehah. Baik, nah, terakhir ini ibu yang salehah penutup pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Habib, Bukan Habib. seperti ceramah Habib yang tadi malam, untuk menghilangkan rasa dendam. Saya punya dendam sama orang sekian 9 tahun nanti. Karena saya kesulitan. Gimana? Karena saya disolimi Habib. Baik. Dan dendam itu sampai sekarang tak pernah hilang. Berikanlah doa dan tiap-tiap dia itu diberikan rasa dendam saya, Habib. Apalagi bapaknya sekarang sudah tidak ada. Saya mohon doa Habib agar Habib bisa mendoakan saya untuk menghilangkan rasa dendam ini, Habib. Saya takut puasa saya itu saya tidak bermanfaat nanti. Baik ya. Itu saja, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu yang salehah. Allah Maha tahu kalau ibu takut amal ibu tidak diterima karena dendam. Ibu sudah tidak punya dendam sebetulnya dengan rasa takut ini. Cuman ada sisa-sisa dendam. Dendamnya sudah nggak ada ibu. Buktinya ibu ketakutan. Berarti ibu ini aman. Yang repot nggak pernah takut. Cuek. Padahal dia dendam sama orang cuek. Tapi ibu langsung kerasa, dia langsung sadar. Dia punya dendam dengan seseorang yang berbuat dolim kepadanya. Dan ibu takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Itu sudah cukup, luar biasa. Nah, dendam, ingat. Dendam ibu sudah terkikis dengan rasa semacam ini. Tinggal sisa-sisanya. Maka selanjutnya, hindari hal-hal yang menjadikan ibu, misalnya untuk sementara ibu nggak ketemu dia nggak apa-apa, tapi doa. Kemudian kalau ibu punya rezeki tambah, bu, tambah sisa-sisa luka itu dengan memberi kepada dia, bukan doa saja. Ibu paksakan untuk bersedekah, coba. Dendam dan benci itu ternyata mudah dihapus dengan sedekah. Kita beri sedekah kepada dia, kita beri sesuatu hadiah untuk dia, bukan dia yang semakin baik, kita yang baik, enak, kita yang senang. Coba. Umumnya kalau orang memberi hadiah kan yang dikasih hadiah mencintai kita, memang itu. Ternyata tidak. Coba Anda saja, kapan Anda memberikan pada seseorang ternyata tertanam cinta di hati Anda. Anda kasih hadiah ibu pada dia. Kalau kasih hadiah nggak usah dikasih tahu. Anda kirim hadiah, transfer duit dan sebagainya dan sebagainya, maka sesungguhnya itu akan menghapus bagi Anda. Jadi bagi kami adalah Anda sudah cukup dengan rasa itu, bu. Ada orang nggak peduli seperti itu. Anda punya rasa, insya Allah sudah diampuni. Doakan dia. Kalau Anda tidak mampu ketemu dengan dia, hindari bertemu dulu. Hindari bertemu dengan dia. Kemudian kalau ada rezeki Anda berikan, terus Anda perangi. Dan di saat Anda memerangi hawa nafsu tadi, Anda mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Pahala kesabaran, pahala kerinduan kepada kebaikan. Insya Allah seperti itu, bu. Jangan khawatir, bu. Rasa ibu sama ibu nangis dan sebagainya, karena ibu pengen diterima. Insya Allah diterima amalnya. Yang penting, bu, dengan dia baik-baik. Kalau tidak bisa baik pada orangnya, anaknya, cucunya.
dan seterusnya. Berbuat baik kepadanya, insya Allah. Itu adalah yang terakhir. Tahabu, engkau saling memberikan hadiah, itu memunculkan cinta. Baik, sampai di sini Bu. Selain acara kapan Pak Ali? Acara nanti? Jam 9 ada acara di mana? Ibu-ibu spesial, punya resep ibu-ibu. Kalau ibu tidak datang, pergi. Saya punya resep ibu-ibu. Bagaimana resep ibu yang sukses. Resep bagaimana menaklukkan suami. Saya punya resep, bapak-bapak saya punya resep naklukkan istri Pak ya. Nanti kita kajian khusus. Saya punya resep, insya Allah ibu-ibu nanti, insya Allah jam 9 ya. Bismillah di sini insya Allah. Sarapan dulu balik sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan membangun pondok pesantren untuk SD boarding. Jadi untuk membiayai anak kita dari Gazet, kita lagi membangun lebih kurang 6 hektar. Kalau Bapak Ibu ingin bergabung silahkan. Karena hari ini mohon maaf, anak kita selama SD sudah dekat dengan Gazet, dengan game online dan sebagainya. Insya Allah kami telah membangun, nanti bisa menghubung kita dan mendoanya terutama agar insya Allah SD boarding pondok pesantren Al-Maunah tetap di bawah asuhan Buya Yaya. Insya Allah akan kita bangun ini dan target kita insya Allah tahun depan sudah menerima anak-anak SD yang kita boardingkan. Mohon doanya. Gitu ya. Jadi SD Maunah kita yang ayomi, nanti ada di sampingnya SMP SMA Al-Bahjah. Nanti ada tempatnya satu lokasi insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan anak kami, kumpulkan kami dengan orang tua kami, kumpulkan kami dengan murid kami, kumpulkan kami dengan guru kami di surgamu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami, dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang punya anak jauh darimu dalam kebejatan, dalam ketidakbaikan, kami mohon berkat kehadiran mereka di tempat mulia ini, kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Engkau Maha Kasih ya Allah. Dan kami mohon, kami lihat wajah anak-anak kami saat ini ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang Kau beri kesuksesan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan akhirat. Dan para orang tua ini Allah berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim kepada kami, ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jika ada di antara kami yang masih punya dendam, kami mohon hilangkan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menghilangkan ya Allah. Ganti dengan cinta. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapang, ambilkan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon berkailah tempat ini, berkailah berjuang di dalamnya ya Allah. Angkat derajat orang yang berjuang di tempat ini Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin. Jangan pergi kecuali sudah sholat duha minimal 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.